Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ekonomi Islam 7F Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang akan membahas tentang ekonomi industri. Ekonomi industri. Ekonomi industri adalah ilmu ekonomi yang mempelajari aspek dari industri, yaitu aspek pasar dan perusahaan. Sejarah ekonomi industri modern berawal pada abad ke-17 ketika Adam Smith mengeluarkan buku The Wealth of Nations pada tahun 1776. Revolusi industri. Kehadiran era revolusi industri sudah tidak bisa dielakkan lagi. Dunia saat ini termasuk Indonesia dihadapkan dengan perubahan industri keempat atau yang dikenal dengan Industri 4.0. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Sebelum ini telah terjadi 3 revolusi industri. Indonesia melakukan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era digital. Dalam roadmap, ada 5 industri yang menjadi fokus implementasi, yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Studi kasus di Indonesia. Yang pertama, pengaruh unicorn terhadap industri 4.0. Unicorn sejatinya adalah startup yang memiliki nilai valuasi atau nilai pasar 1 miliar US dollar. Unicorn di Indonesia merupakan perusahaan yang sukses memanfaatkan revolusi industri 4.0, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara penuh, teknologi berbasis internet atau online seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sedang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Tetapi, pertumbuhan industri e-commerce justru semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air. Dari data analisis Ernst & Young, pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat sebesar 40%. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Industri 4.0 bukan suatu ancaman, melainkan adalah peluang usaha dengan konsep yang baru. Berikutnya, studi kasus di mancanegara. Yang pertama, Cool Japan sebagai brand industri kreatif. Cool Japan adalah industri kreatif Jepang yang berfokus pada konten budaya populer seperti anime, manga, dan J-pop. Pemerintah Jepang juga menggunakan 57,5 miliar yen dari pajak demi membiayai Cool Japan ini. Penjualan buku komik Jepang atau yang dikenal dengan manga, video animasi yang lebih dikenal dengan anime, dan musik pop menunjukkan bahwa jutaan orang di seluruh dunia tertarik pada produk kreatif Jepang. Pemerintah Jepang berupaya agar masyarakat tertarik pada karyanya yang tentunya akan meningkatkan kemampuan kekuatan lunak bagi Jepang. Yang kedua, Korean Wave sebagai brand industri kreatif. Kesuksesan Korea dalam memperbaiki perekonomiannya ini dikenal dengan The Miracle of Han River. Korean Wave mulai merambah dunia internasional pada tahun 1990-an dengan bidang perfilman yang memiliki kontribusi paling besar pada saat itu. Serial televisi Korea atau yang lebih dikenal dengan K-drama memainkan peranan penting dalam fenomena Korean Wave, dan musik populer Korea Selatan dikenal dengan istilah K-pop. Korean Wave ini dimulai pada bulan Juni tahun 1997, di mana stasiun televisi nasional Tiongkok berupa CCTV
menyiarkan drama televisi Korea yaitu What is Love. Korean Wave tentunya merupakan bentuk dari kekuatan lunak Korea Selatan yang memiliki kebijakan-kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dalam negeri. Korean Wave pada tahun 2011 sebelum kemunculan PSY Gangnam Style berhasil mengekspor konten-konten budayanya hingga 500 juta dolar Amerika. Analisis revolusi industri 4.0 di Indonesia. Indonesia sekarang tengah dihadapkan oleh perubahan besar, sebut saja revolusi industri yang sudah memasuki generasi keempat. Untuk itulah Indonesia perlu mempersiapkan segala hal untuk menghadapi tantangan dari revolusi industri ini. Dari studi kasus yang terjadi di Indonesia, permasalahan yang sering ditemukan adalah terkait sumber daya manusia, di mana teknologi terus berkembang, jumlah penduduk terus meningkat, sementara sumber daya manusia belum cukup kuat untuk mengikuti alur dari perkembangan teknologi tersebut. Revolusi industri ini jangan dijadikan ancaman, tapi bisa dijadikan peluang dengan berbagai konsep baru. Kita bisa belajar dari unicorn yang ada di Indonesia seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia yang sudah memanfaatkan revolusi industri 4.0 ini. Kita bisa bangun startup baru di Indonesia dengan terus belajar dan mampu melihat peluang dan terus mengasah kemampuan untuk mencapai generasi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dikutip dari kemenperin.go.id, Kementerian Perindustrian telah menunjuk PT SEMB sebagai percontohan untuk sektor manufaktur di Indonesia yang sudah menerapkan industri 4.0. Perusahaan elektronik ini dinilai berhasil melakukan transformasi digital serta menerapkan model operasional yang baru dan efisien di perusahaan. Menurut Kemenperin, kunci keberhasilan PT SEMB dalam melakukan transformasi digital dilakukan melalui beberapa tahap, seperti pendefinisian komitmen dari manajemen puncak ke level paling bawah dan perumusan target perusahaan yang jelas, pengembangan kompetensi digital, serta mengubah mindset, budaya kerja, dan organisasi menuju digital attitude. Kehadiran era revolusi industri sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Dunia saat ini termasuk Indonesia dihadapkan dengan perubahan industri 4.0. Revolusi industri juga berlaku di Indonesia, di mana perkembangan teknologi semakin meningkat, sehingga tenaga kerja semakin hari semakin tidak dibutuhkan. Hal itu tentu mempunyai dampak negatif dan positifnya tersendiri. Indonesia perlu menyiapkan diri untuk mampu mengikuti arus perkembangan teknologi ini. Startup baru yang sudah ada jangan dijadikan ancaman, namun kita harus pandai melihat peluang agar mampu menyesuaikan diri dengan revolusi industri. Negara Indonesia mau tidak mau harus berhadapan dengan revolusi industri ini. Oleh karenanya, Indonesia perlu strategi agar mampu terhindar dari berbagai ancaman revolusi industri. juga memiliki dampak negatifnya, yakni apabila perusahaan startup punya kinerjanya menurun, bisa berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Terlebih lagi banyak tenaga kerja yang bergantung pada startup e-commerce atau transportasi online. Apabila likuiditas suatu perusahaan menurun hingga mengalami kebangkrutan, maka para pekerja yang bergantung pada perusahaan di sektor digital tersebut akan menjadi pengangguran. Analisis pada revolusi industri 4.0 di mancanegara yaitu Jepang dan Korea. Jadi studi kasus Jepang Korea mulai dibangun sebagai brand strategi dan kebijakan dari industri kreatif Jepang dan Korea Selatan mempunyai strategi internasionalisasi maupun lokal yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan terhadap industri kreatifnya masing-masing. Jadi tidak terlepas dari tujuan negara untuk semakin mengembangkannya perekonomian. Pemerintah dalam negara ini juga menggunakan budaya populer dengan ekspor konten sebagai penambah pemasukan negara. Dalam studi kasus Jepang yang merubah daya tarik masyarakat
manga, anime, dan musik pop yang menunjukkan bahwa jutaan orang seluruh dunia tertarik pada produk kreatif Jepang itu sendiri. Jadi kekuatan inilah salah satu kebijakan ekonomi nasional Jepang yang menjadikan revolusi industri terbaru. Jepang dan Korea Selatan merupakan contoh dari dua negara maju yang tentunya memiliki strategi yang berbeda dalam peningkatan bidang industrinya. Nah, kedua negara ini cukup dikenal oleh berbagai negara dunia sebagai negara maju dan berhasil dalam peningkatan industrinya. Misalnya di Jepang itu dikenal sebuah istilah Fuljatan. Nah, Fuljatan di sini berarti bahwasanya Jepang ini telah berhasil menciptakan sebuah produk industri yang kreatif dan cukup dikenal oleh masyarakat luas di berbagai negara. Contohnya adalah seperti anime, manga, dan J-pop. Nah, selain Jepang, Korea Selatan juga memiliki hasil dari produksi industri yang kreatif. Nah, di Korea Selatan ini dikenal sebuah istilah Korean Wave, dan salah satu hasil produksinya itu adalah seperti K-pop yang cukup dikenal oleh masyarakat luas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya dua negara ini sejauh ini tentunya telah memiliki berbagai strategi yang tentunya dapat mengembangkan teknologi industri di negara tersebut. Dunia sekarang berada dikagetkan oleh revolusi industri, di mana negara-negara maju terus bersaing dalam memanfaatkan teknologinya untuk mendapatkan suatu tambahan pendapatan negara. Negara-negara di dunia sendiri mempunyai strateginya masing-masing dalam memanfaatkan revolusi industri tersebut. Salah satunya Korea sebagai salah satu penghasil produksi filmnya. Indonesia adalah salah satu penonton dari film Korea terbanyak di dunia. Itu merupakan sebagai salah satu pemanfaatan dari revolusi industri juga. Selain itu ada juga negara Jepang, di mana negara Jepang sebagai produksi anime terbesar di dunia. Itu juga merupakan suatu pemanfaatan dari dunia digitalisasi. Yaitu dua negara maju yang bersaing dalam segi industri. Di Jepang terkenal dengan nama Fuljatan, yaitu sebuah film yang menarik dan lucu untuk dipertontonkan di seluruh pelosok dunia. Jepang terkenal dengan film anime dan juga manganya. Untuk di Korea terkenal istilah Korean Wave, yaitu dengan nama biasanya kita tonton yaitu K-pop. Nah, dari kesimpulan ini bisa kita simpulkan bahwasannya Jepang dan Korea itu mampu membuktikan kepada dunia bahwa mereka layak untuk memajukan industri ini.